Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Baik, kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai panoramik dan sevelometri tomografi. Materi hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai panoramik, di mana di sini ada definisi dari panoramik, sejarah pesawat dan komponen panoramik, prinsip kerja panoramik, teknik radiografi panoramik, keuntungan dan kerugian panoramik, dan terakhir mengenai update teknologi dari panoramik. Kemudian untuk sevelometri, kita akan belajar tentang definisi, sejarah, tipe sevelometri dalam ortodontik, landmark sevelometri, analisis sevelometri, keterbatasan dan keuntungan dari sevelometri. Oke, kita masuk ke materi yang pertama mengenai panoramik. Di mana di sini panoramik berasal dari kata dasarnya panorama, yaitu wide angle view dari suatu wilayah. Seperti ini ya, seperti di dalam HP juga kita sering melakukan foto panorama. Nah, itu awal mulanya adanya panoramik. Di mana definisi dari panoramik biasa disebut ortopantomografi atau biasa disingkat OPG atau ortografi. Di sini pesawat dari panoramik ya. Di mana untuk ortopantomografi berasal dari kata orto berarti lurus, kemudian pan menyeluruh, tomos yang berarti potongan atau irisan, dan grafik atau gambaran atau catatan. Di mana untuk panoramik sendiri menghasilkan citra single tomografi dari struktur facial atau wajah yang meliputi citra maksilari dan mandibular dental arch, juga tentang struktur pendukung dari tulang-tulang tersebut. Kemudian untuk sejarah panoramik, ditemukannya extraoral source yang pertama ditemukan oleh Isatogu Numata dari Jepang pada tahun 1933. Kemudian untuk bapak dari panoramik sendiri adalah Dr. Sergio Veli Vatero, di mana beliau menemukan extraoral film pada tahun 1949 dan juga menghasilkan atau menemukan X-ray source stationary. Baik, di sini bisa dilihat untuk pesawat panoramik seperti ini ya, di mana untuk bagian X terdapat top head sinar X, kemudian A ada penyangga dan fiksasi kepala, dan C tempat dari kaset. Untuk komponen pesawat panoramik terdapat yang pertama top head sinar X atau tabung, kemudian ada kaset film dan kaset carriage atau tempat untuk kaset, dan juga ada leg beam marker, hand grips, wheelchair, pit block, dan penumpang dagu. Di mana untuk prinsip kerja dari pesawat panoramik bisa dilihat di gambar bahwa pesawat panoramik menggunakan 3 pusat putaran. Kemudian pada pesawat ini pasien dalam keadaan diam. Sumber sinar X dan film berputar mengelilingi pasien. Gerakan kurva film kaset berputar pada sumbunya dan bergerak mengelilingi pasien. Kemudian sumber sinar X dan tempat kaset bergerak bersamaan. Ya. Kemudian celah sempit pada tabung menggunakan sinar X yang menembus dagu pasien mengenai film yang berputar berturut-turut pada 3 sumbu rotasi. Di mana untuk 1 sumbu konsentris untuk region anterior pada rahang, 2 sumbu rotasi yang lain eksentris untuk bagian samping rahang, dan tepatnya di belakang molar 3 kiri kanan. Jadi untuk posisi pasien fix atau diam, sedangkan untuk kaset film dan tube, mereka yang akan berputar mengelilingi area dari dental pasien. Kemudian untuk indikasi pemeriksaan pada panoramik, terdapat penilaian gigi keseluruhan, kemudian ada lesi seperti kista, tumor, dan anomali pada badan darah musim mandibula, kemudian ada fraktur pada semua bagian mandibula, antral disease, kemudian ada memeriksa kualitas permukaan kepala kondilus pada cedera TMJ, juga ada indikasi pemeriksaan pada penyakit gigi. Dan juga di sini bisa dilakukan untuk penilaian terhadap pertemuan dan posisi gigi liar, penilaian terhadap beberapa penyakit yang mendarisi sebelum pemasangan gigi palsu, radang gigi, dan infaksi. Baik, lanjut ke prosedur pemeriksaan, di mana di sini harus mempersiapkan alat dan bahan ya. Tentu, di mana yang pertama ada alat pesawat panoramik, kaset, film pit block, pengolah film, dan yang terakhir adanya apron, sangat penting.
Di mana untuk persiapan pasiennya, pasien disuruh mendengarkan benda logam dan lain-lain yang dapat mengganggu gambaran atau menyebabkan artefak. Kemudian jelaskan kepada pasien tentang pemeriksaan, termasuk bagaimana tabung dan kaset berputar saat eksposi sehingga tidak kaget pasien. Kemudian pandu pasien ke pesawat panoramik dan istirahat pasien pada beat block. Baik, teknik radiografi panoramik bisa dilihat seperti ini ya ilustrasinya. Jadi pasien duduk atau berdiri di dalam pesawat panoramik, berpegangan dan tempatkan pasien atau kepala pasien pada area kepala. Tempatkan dagu pada penyangga dagu. Pastikan pasien dalam keadaan fix, tidak bergerak, dan rileks. Kemudian saat eksposi dilakukan pada saat mulut pasien tertutup dan setelah menelan ludah agar tidak terjadi pergerakan. Untuk waktu penyinaran sekitar 12-20 detik dengan GV 60-90 GVMA minimal sampai 12 MA. Kemudian eksposi tombol penyinaran ditekan terus sampai eksposi selesai. Jika tidak penuh, maka eksposinya tidak sempurna. Tentunya juga akan menyebabkan adanya artefak. Kemudian pada waktu penyinaran tersebut, tabung sinarik berputar berlawanan dengan tempat kaset dan film berputar pada sumbunya. Baik, di sini hasil radiograf dari panoramik bisa dilihat ya, seperti ini gambaran full dental dari tulang gigi pasien dan juga bisa melihat dari tulang mandibula. Di mana untuk keterangan dari masing-masing anatomi bisa dilihat dari yang A, bagian A, ada fossa nasal, dan lain-lain sampai ke yang terakhir ada sintesis. Ini juga sama hasil radiografi yang lain mengenai hasil panoramik yang ada seperti ini. Ini juga sama. Ini juga sama untuk hasil radiograf dari panoramik. Di mana untuk kriteria radiograf panoramik di sini bisa dilihat mandibula tampak tanpa rotasi atau penyedutan yang diindikasikan dengan TMJ pada bidang horizontal yang sama pada gambaran. Ramus dan gigi belakang magnifikasinya sama pada sisi gambar, dan juga gigi depan dan belakang tampak secara tajam dengan magnifikasi yang sama. Selain itu, posisi pasien yang tepat yang diindikasikan dengan simfisis mandibula terproyeksi secara lurus di bawah mandibula angle. Mandibula berbentuk lengkung, bidang oklusal sejajar dengan sumbu panjang pada gambaran. Gigi atas dan bawah terletak rapi secara terpisah tanpa superposisi. Vertebra cervical tampak tanpa superposisi pada TMJ. Baik, lanjut ke keuntungan panoramik. Di mana yang pertama, panoramik dapat menghasilkan semua jaringan pada area yang luas dapat tergambar pada film. Kemudian gambar mudah dipahami oleh pasien dan sebagai media pembelajaran. Kemudian pergerakan pasien pada vertikal akan menghasilkan distorsi pada bagian yang sedang. Kemudian mudah dalam memposisikan pasien dan hanya dibutuhkan pembacaan yang sedikit atau sebentar. Kemudian dapat dilakukan penilaian cepat terhadap rahang, di mana kedua sisi mandibula dapat ditambahkan pada satu film sehingga mudah untuk menilai adanya fraktur. Dan juga untuk keuntungan panoramik yang lain, di sini dapat dilihat bahwa dapat digunakan untuk evaluasi periodontal dan penilaian ortodontik. Di mana penilaian ortodontik baik dalam pre-treatment planning maupun evaluasi post-treatment. Kemudian dapat menilai dari hormonal antral, dinding depan dan belakang tampak dengan baik. Kedua kondilar kepala tampak dalam satu film, dan juga pada panoramik dosis radiasinya sepertiga dari dosis pada survei seluruh mulut dengan film intraoral. Dan juga pembatasan kolimasi dapat mengurangi dosis untuk perkembangan pesawat panoramik selanjutnya. Akan tetapi di sisi lain, kerugian panoramik juga ada, di mana yang pertama hanya menampilkan irisan tubuh, struktur dan atau abnormalitas yang bukan di bidang tumpu tidak bisa jelas. Bayangan jaringan lunak dan udara dapat mengaburkan struktur jaringan keras, tentu ya, dan juga bayangan artefak bisa mengaburkan struktur di bidang tumpu. Ada pula pergerakan tomografi secara bersama dengan jarak antara bidang tumpu dan film menghasilkan
distorsi dan magnifikasi pada gambaran. Dimana untuk panoramik pergerakannya dapat menghasilkan distorsi dan magnifikasi. Panoramik juga tidak cocok untuk anak-anak di bawah 5 tahun atau pasien yang non-kooperatif karena waktu eksposinya yang cukup lama. Beberapa pasien tidak nyaman dengan bidang tumbuh dan beberapa struktur akan keluar dari fokus. Dan juga panoramik menghasilkan magnifikasi, geometri distorsi, dan overlap pada citra, resolusi yang kurang optimal dari detail struktur anatomi, periapikal area, dan periodontal. Dan juga spinal cord berimposisi pada region anterior. Secara umum, gigi overlapping, terutama area premoral, dan juga panoramik biayanya mahal. Untuk teknologi terbaru dari panoramik bisa dilihat, yang pertama ada software dental pada pesawat CT scan, jadi seperti ini. Di CT scan atau yang sekarang bisa untuk melakukan pemeriksaan gigi geligi dan juga panoramik dengan teknologi komputer atau komputer radiografi panoramik. Jadi bukan konvensional lagi, tapi secara otomatis langsung terkoneksi dengan komputer. Lanjut, kita masuk ke bagian yang kedua mengenai cephalometry. Di sini pesawat dari cephalometry ya. Di mana untuk cephalometry diidentifikasi sebagai studi dan pengukuran kepala, khususnya dalam bentuk pencitraan radiograf kepala. Aplikasi medis dari cephalometry dinamakan cephalometrik. Radiograf cephalometrik adalah standar dan menghasilkan bentuk skull radiograf yang digunakan secara ekstensif dalam ortodotik, di mana untuk menilai hubungan gigi dengan rahang dengan rest of facial skeleton. Untuk sejarah cephalometry, yang pertama, cephalometry dimodifikasi dari studi antropologikal dan kraniometri, di mana pas ini pada tahun 1922 mempublikasikan paper pertamanya dalam cephalometry. Tetapi Broden dari Amerika dan Hofrat dari Jerman yang memperkenalkan dan mempopulerkan pada tahun 1931. Kemudian untuk aplikasi klinik, cephalometry dipergunakan oleh Downs. Seperti ini ya, untuk awal mulanya terbentuknya pesawat cephalometry. Ini untuk yang tipe Broden-Bruton yang dari Amerika, Hofrat yang dari Jerman. Kemudian untuk tipe cephalometry dalam ortodontik, yang pertama ada lateral cephalometrik, anterior cephalometrik, dan SMV, di mana ketiganya dapat dilakukan secara konvensional maupun digital. Kemudian untuk yang secara komputer, yang pertama ada computerized cephalometry dan photocephalometrik. Masuk ke yang pertama, tipe cephalometrik ada lateral cephalometrik. Di sini untuk pemposisian pasien sama halnya dengan tadi untuk yang panoramik, hanya saja di sini fokus pencitraannya menghasilkan gambaran lateral kranium seperti biasa. Nanti tinggal di analisis menggunakan landmark cephalometrik. Kemudian untuk PA, di sini juga sama untuk citranya PA kranium seperti biasa ya. Tinggal nanti dianalisis menggunakan landmark yang ada di cephalometry. Kemudian komputer cephalometry, di sini bisa dilihat prosesnya menggunakan pengukuran otomatis dari hubungan landmark ya. Kemudian tetapi pada komputer cephalometry ketersediaannya software dan hardware sangat tergantung dari kedua hal tersebut. Dan data dapat ditampilkan secara digital. Ya ini untungnya dari computerized di mana datanya dapat ditampilkan secara digital. Kemudian untuk fotocephalometrik, bahwa di sini 3 radioprop marker metalik dengan lubang ditempatkan pada kulit pasien. Ya, di sini 3 titik dengan mengambil radiograf standar lateral dan AP. Dan juga menggunakan posisi lateral yang sama dan radiograf frontal atau AP. Ya, ini contohnya di lateral. Kemudian untuk landmark cephalometry dapat diikuti oleh garis keform aksis, vektor, angle, dan plane. Garis antara 2 poin dapat mendefinisikan plane dari proyeksi. Misal di bagian sela kita lambangkan S, nation, N, bersama form sela nation, line. Ya, namanya disingkat menjadi SN atau SN. Ya. Kemudian simbol primer seperti ini biasanya mengindikasikan poin dalam permukaan kulit yang terkait memberikan landmark tulang. Jadi misal nation
kemudian dibandingkan dengan skin nation. Makanya untuk yang skin ditambahkan lambang aksen seperti ini. Dimana untuk landmark cephalometry, poin pengukuran skeletal seperti ini, bisa dilihat untuk titik-titiknya banyak, lumayan. Untuk angka 1 sampai 14, 1 dari nation, sampai ke yang terakhir 14 sela atau midpoint dari sela. Kemudian untuk pengukuran soft tissue atau jaringan lunak pada bagian kepala, bisa dilihat ini dari Romawi 1 sampai Romawi 10 ya. Dari yang pertama skin bridge of nose sampai yang terakhir di poin 10, di sini ada kulit dari gantion. Kemudian untuk cephalometric tracing, di sini terdapat 4 poin yang utama. Yang pertama cephalometric plane, cephalometric angle, dan skeletal point measurement, soft tissue point measurement. Di mana untuk analisis cephalometry, hubungan skeletal dan dental diukur oleh reference sampai landmark atau plane drum pada cephalogram lateral. Di mana untuk analisis cephalometry dilakukan secara hand traced atau lebih menggunakan digitalisasi software cephalometry. Metode analisis terdapat 2 macam. Yang pertama, pendekatan metrik menggunakan pengukuran linear dan angular yang dipilih. Dan kemudian ada pendekatan grafik, overlay dari tracing individual pada reference template dan inspeksi visual dari variasi sudut. Di mana untuk analisis cephalometry, publikasi pertama mengenai analisis oleh Down pada 1948, di mana untuk analisis tersebut merupakan analisis yang sering dilakukan. Untuk analisis Down tersendiri terbagi atau terdiri dari 10 parameter, di mana untuk 5 skeletal dan 5 dental. Dan tujuan dari cephalometry atau analisisnya yaitu mengevaluasi hubungan, itu baik horizontal maupun vertikal dari 5 komponen fungsional layar wajah, yaitu basis kranial, maksud mandibula, dan juga maksilar dan mandibula dentoalveolus. Baik, untuk masuk ke analisis cephalometry, yang pertama skeletal parameter. Di sini ada facial angle, di mana untuk facial angle dibentuk oleh interseksi dari Nation dan Boconion plane dan Eva plane. Di sini dapat dilihat ya, angle dari Nation Boconion ke FH plane, di mana untuk sudutnya menjadi 87,8, di mana kurang lebih 3,5 derajat. Seperti itu, seperti ini ya, untuk angle facial angle. Kemudian angle convexity, di mana di sini Nation poin A ke poin A Boconion. Jadi seperti ini, Nation poin A dan juga Boconion poin A, di mana untuk angle-nya sekitar 0 kurang lebih 5,1 derajat. Jadi sudutnya kecil ya. Dan juga ada mandibular plane angle, di mana di sini interseksi dari mandibular plane dengan Eva plane. Di sini untuk mengukur kenormalan tulang wajah untuk angle mandibular plane ya sampai FH. Nah, membentuk sudut 21 derajat kurang lebih 3,2. Seperti itu. Kemudian untuk y-axis sela gnantion ke FH plane ya, di mana untuk y-axisnya sudutnya 59,4 kurang lebih 3,8. Jadi seperti ini, sudutnya kecil. Ini untuk ukuran yang normal dari masing-masing angle. Kemudian ada AB plane angle, di mana di sini poin A, poin B sampai Nation Boconion. Poin A, poin B ke Nation Boconion. Di mana di sini bisa aja lurus, tidak ada sudut. Di mana untuk nilai rata-rata sudut 4,6 minus ya, atau rata-ratanya minus 9 sampai 0 derajat. Baik, kemudian ada dental parameter yang kedua ya, di mana di sini ada end of occlusal plane atau occlusion plane ke FH plane, dan juga angle dari interinsial. Di mana untuk angle interinsial adalah
sudut antara long axis dari upper dan lower incisor. Jadi seperti ini, menghasilkan sudut 135,4, kurang lebih 5,8. Sudutnya seperti ini. Ya, sudut sekitar 135. Dan juga ada incisor occlusal plane angle, di mana di sini interseksi antara long axis dari lower central incisor dan occlusal plane. Kemudian ada incisor mandibular plane angle, interseksi dari long axis dari lower incisor dan mandibular plane. Di mana untuk masing-masing angle, yang pertama 1,4 kurang lebih 3,8, ya. Jadi seperti ini. Ini sudut-sudutnya untuk dental parameter. Kemudian ada upper incisor ke Pogonion line, ya. Di mana untuk sudutnya 2,7 kurang lebih 1,8 derajat, seperti itu. Di mana untuk keterbatasan cepalometri terdapat 3 yang menjadi dasar keterbatasan penggunaan cepalometri, di mana yang pertama karena kevariasian dari individual yang berbeda-beda, kemudian ada variasi dari etnik dan juga gender. Nah, ini yang menyebabkan cepalometri menjadi sangat terbatas dalam hal penganalisisan. Seperti yang kita ketahui, etnik, gender sangat berpengaruh terhadap bentuk anatomi dari manusia. Baik, masuk ke keuntungan dari cepalometri, di mana di sini dapat digunakan dalam ortodontik, diagnosis, dan treatment planning, kemudian dapat membantu dari skeletal dan dental abnormalities, kemudian dapat membantu dari hasil treatment, dapat membantu memprediksi pertumbuhan dari yang berhubungan atau perubahan-perubahan yang berhubungan dengan cepalo atau kepala, dan juga dapat digunakan sebagai penelitian. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa ada quote bahwa di sini dari Imam Syafi'i, pengetahuan yang paling baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya untuk diingat. Jadi pengetahuan mari kita sebarkan ke yang lain sehingga dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.